Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lukis kuntul baris, salam SDGs Desa. Seperti biasa, pagi hari kita agendanya adalah sarapan, karena hidup tidak hanya butuh harapan, tapi juga butuh sarapan supaya ada energi. Karena cuma harapan-harapan tanpa sarapan nanti nggak ada energi untuk kita bergerak. Ingat apa Gus kemarin, ini kayak kebiasaan lama, jadi sebelum bekerja ada briefing dulu gitu kan. Dulu saya masih sempat punya kebiasaan seperti itu. Jadi pagi hari itu 5-10 menit sampai seperempat jam itu briefing sebelum kita mulai kerja, dan mau mulai kerja doa bersama. Sepertinya hari ini udah jarang-jarang agenda seperti itu karena udah koordinasinya udah lebih cepat, cukup dengan WA dan seterusnya, jadi bahkan nggak ketemu pun bisa koordinasi. Oke. Kita langsung ini kayaknya hal yang sangat teknis tapi menarik untuk kemudian teman-teman pendamping profesional bisa lebih membantu teman-teman di desa untuk membuat perencanaan berbasis data. Jadi ini judulnya juga cukup menggelitik, sudah download skor atau belum gitu. Artinya kalau download skornya aja belum, bagaimana ceritanya bisa paham posisi data SDGs desa, kan kira-kira seperti itu. Silakan Gus Iwan langsung bisa menyampaikan, dan kita coba, saya walaupun nggak punya akses jadi biar tahu juga ceritanya kayak apa. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, para kepala desa, para perangkat desa, kemudian dinas PMD, aparat di dinas PMD, kemudian para tenaga pendamping profesional, serta para warga desa ini Gus. Karena yang sudah mulai masuk ke Sapa Desa ini, warga desa ingin mengetahui hasil-hasil SDGs desa sampai hasil dari BLT dana desa. Jadi sepertinya itu salah satu yang diminati saat ini. Dan
ini Gus, beberapa hal. Ini kalau Gus Koco pagi-pagi sudah ngegombal ini masalahnya. Jangan-jangan dipotong yang bagian itu. Tidak hanya butuh harapan, tapi butuh sarapan. Kalau kita panas, jangan cuman es teh atau es doger, harus SDGs desa gitu. Jadi ada beberapa tambahan. Kemarin kita sudah melakukan tidak hanya MOU tapi juga kalau istilah di Kementerian Desa perjanjian kerja bersama, supaya singkatannya itu menarik gitu. Jadi dengan BIG itu sudah kita rencanakan nanti untuk pemutahiran data SDG Desa 2022 mulai 1 Februari dirancang. Tidak hanya data statistik, tapi sudah mulai data spasial. Jadi memudahkan, tujuan utamanya tetap untuk kesejahteraan warga, memudahkan untuk desa melakukan berbagai kegiatan yang berbasis spasial. Dan spasial itu sebetulnya punya beberapa manfaat lebih lanjut. Kalau misalnya wilayah BUMDesanya atau BUMDesa bersamanya itu sudah menggunakan basis elektronik gitu, maka data spasial dari rumah-rumah warga itu bisa digunakan oleh BUMDesa atau digunakan oleh desa sendiri. Ya. Kalau BUMDesa bisa menggunakan untuk mengirimkan barang misalnya. Desa bisa menggunakan juga untuk warga miskin ekstrim yang tiap hari perlu menambah atau diberi pasokan makanan, bisa dilakukan itu. Sampai ke Pemda. Jadi Pemda bisa menggunakan data itu nanti kelak gitu, untuk melayani warganya. Begitu ada warga yang sakit, yang membutuhkan bantuan, langsung diketahui koordinatnya. Kemudian siapapun itu, entah itu ambulan, entah itu bahkan sampai itu ojek online, itu bisa langsung sampai ke warga yang membutuhkan. Jadi tetap tujuan utamanya tujuan praktis, tujuan yang memang bermanfaat bagi warga desa. Nah, di samping itu tadi malam menjelang menjelang naik kapal penyeberangan itu Gus Halim sempat menelpon. Dan salah satu yang ditanyakan, beliau selalu memonitor. Kalau bagi atasan memonitor, bagi bawahan ditagih kan seperti itu. Jadi beliau memonitor antara lain bagaimana dengan SDG Desa, kapan migrasi selesai. Dari laporan tim teknis migrasi itu sudah dilakukan, sudah mulai dilakukan dan sudah berhasil di beberapa desa gitu. Jadi ini mulai naik ke puluhan ribu, nanti siang mulai mencoba ke ratusan ribu dan kemudian jutaan mulai besok pagi gitu. Jadi rancangannya begitu, karena Gus Halim menyampaikan ya harus selesai di tahun 2021 yang namanya data 2021 gitu. Nah, kemudian dicek juga karena sudah mulai banyak permintaan, tidak hanya ke kami tapi juga ke Gus Halim gitu. Itu hasil-hasil SDG Desa, meskipun seperti disampaikan kemarin ini hasil sementara. Kapan hasil selesainya? Ya tanggal 31 Desember bersamaan dengan hasil tidak hanya hasil SDG Desa tapi sudah rencana aksi, tabel rencana aksi sampai kepada peta jalan untuk SDG Desa sampai 2030. Beberapa tamu yang datang ke Kemendes kita sudah sama-sama sepakat untuk data rekap dari SDG Desa itu bisa istilah sekarang dibagi pakai gitu oleh pihak-pihak yang memang akan menggunakan untuk kesejahteraan warga desa. Jadi untuk penggunaan yang lain tidak dilakukan, ya, tapi akan ada penggunaan hanya untuk
tujuan kesejahteraan warga desa. Jadi itu yang akan disampaikan. Seperti kemarin sudah ada tambahan lagi, misalnya Provinsi Jawa Timur itu praktis akan menggunakan SDGs desa. Kemudian dalam pertemuan kemarin pagi BPKP, kemudian Kementerian Kemenko PMK, dan pagi ini nanti sudah ditagih oleh Sekretariat Wapres untuk TNP 2K kemiskinan juga akan menggunakan SDG desa. Jadi tetap jangan sampai lupa tujuan utamanya bismillahnya itu adalah digunakan oleh desa. Jadi kalau yang lain-lain ikut menggunakan itu bonus gitu, tapi tujuan utamanya digunakan oleh desa supaya warga desa itu mungkin kalau dulu istilahnya terakselerasi semakin sejahtera, tapi kalau istilah yang lebih populer saat ini ya tidak hanya butuh kerja, tapi kita kan butuh bahagia gitu. Nah, jadi memang SDGs desa tujuan utamanya adalah membuat warga lebih cepat untuk bahagia. Kebahagiaan desa itu sudah mulai jadi perintah ya, sudah jadi amanat dari Gus Halim supaya kita mulai menyusun bagaimana kebahagiaan versi desa di Indonesia. Karena kalau kita menggunakan versi PBB langsung, versi dunia langsung, itu yang bahagia itu hampir selalu wilayah yang kaya. Dan karena kaya, memang sudut pandang tersebut bukannya salah, tapi ada benarnya. Karena di Kementerian Desa sendiri, pada Menteri Eko itu misalnya, tidak ada prioritas untuk membangun jamban, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang ekonominya meningkat, dia justru bisa membangun jamban sendiri. Dan kalau ekonominya meningkat itu punya banyak akses terhadap pengetahuan tentang kebersihan. Dan dari situ kemudian menggunakan hasil-hasil ekonominya itu untuk membangun MCK sendiri. Itu sudut pandang yang ada benarnya, dan itu sudah dipraktekkan di negara-negara maju, memastikan ekonominya meningkat sehingga orang punya akses terhadap pendidikan, punya akses terhadap pengetahuan baru, dan akhirnya kemudian memperbaiki diri sendiri. Nah, sudut pandang itu yang menjadi salah satu bagian dari indeks kebahagiaan di level global. Untuk desa, nanti kita rumuskan sesuai dengan hasil SDG desa, mana yang menurut desa klop. Dalam beberapa WA group sudah mulai ada sesuai dengan perkiraan kita, sudah mulai ada desa-desa yang mengatakan kok seperti ini masuk miskin ekstrim. Jangan lupa bahwa basis miskin ekstrim itu adalah 0,8 atau 80% dari garis kemiskinan kabupaten. Basisnya adalah terutama penghasilan di SDGs desa. Kita sudah belajar bahwa itu ada plus dan minusnya. Plusnya itu adalah dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana menjual aset itu sulit, maka kalau kemiskinan berbasis aset itu orang miskin jadi tetap terbaca kaya, ya, karena asetnya memang tidak bisa diperjualbelikan. Semua orang sedang kondisi tiarap begitu. Maka dengan penghasilan itu lebih kelihatan. Tiba-tiba penghasilannya ambruk begitu, maka kemudian jatuh miskin, maka lebih bisa terlihat. Makanya ketika sempat terjadi waktu itu di Lamongan di pertengahan tahun ini, itu dalam kategori SDGs desa dia tergolong miskin ekstrim. Kemudian kepala desa menyampaikan, wah kalau yang seperti itu belum sampai ekstrim. Nah itu karena memang sudut pandangnya demikian. Makanya jadi terbaca bahwa mulai minggu depan ketika soal kemiskinan ekstrim sudah bisa dibaca publik,
Itu menjadi tugas kita bersama, bukan tugas kerja, tapi tugas moral kita bersama untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Karena sudah seperti yang diduga, kemiskinan itu dengan sudut pandang penghasilan itu hampir selalu meningkat, ya, lebih tinggi daripada sudut pandang pengeluaran. Apa sebabnya? Karena pengeluaran basisnya output, seminggu terakhir beli berapa dan sebagainya. Sementara SDG desa basis penghasilan itu sampai setahun terakhir. Jadi karena itu kemudian menjadi lebih terasa tinggi. Karena orang-orang sekarang sudah tahu kalau basis output itu tinggal diguyur dana dalam waktu sebulan, maka kemiskinan bisa turun dengan basis output. Dengan basis aset, orang sekarang sudah mulai mengetahui bahwa memperbaiki rumah bagi warga miskin, RTLH, rumah tidak layak huni menjadi layak huni, itu akan meningkatkan skor yang tinggi karena lebih dari 50% indikator aset itu adalah rumah. Jadi itu hal-hal yang perlu diketahui. Nah, kemarin Gus Halim dan para pejabat di Kementerian Desa sudah mendapatkan hasil download dari hasil SDG desa. Ini ada hal-hal yang krusial di dalam membacanya, seperti biasa Gus Koco menyampaikan berkali-kali. Tapi di samping itu yang menarik adalah untuk pagi hari ini adalah hasil download dari SDGs desa. Jadi seperti sudah disampaikan kemarin, untuk level nasional, ini kalau di bagian kiri atas ini, provinsi semua, kabupaten semua, kecamatan semua, desa semua, ini artinya semua data yang ada, ini berarti SDGs nasional itu capaiannya seperti ini. 48 kalau kita lihat SDGs yang disampaikan Indonesia ke UNDP, ke dunia, itu sudah 67. Dari 67 itu desa baru 48. Tapi harus kita ingat ya, ini belum selesai karena yang paling penting adalah migrasi datanya yang sekarang dilembur oleh tim teknis itu. Mengapa migrasi data ini penting? Karena memang justru yang langsung masuk mendata kemudian memasukkan datanya ke web dashboard sdgs.kemendesa.go.id itu adalah yang mendata belakangan. Kami sampaikan bahwa 2 minggu lalu saja desa kelahiran saya itu mendata ibu saya. Jadi memang ada yang baru mendata di bulan Desember ini. Jadi justru yang terlambat karena menggunakan web maka kemudian bisa terlihat. Kalau yang menggunakan Android yang versi terakhir yang sekarang bisa di-download di Android, itu juga bisa langsung masuk ke database ini. Nah, desa yang lebih rajin, desa yang lebih maju karena ada internet lebih cepat dan sebagainya, itu justru yang datanya belum masuk. Jadi kita menduga, dugaannya, itu angkanya nanti akan meningkat dari 48,08 capaian ini, capaian. Nah, kemudian kita lihat di dalamnya ini sudah ada capaian semua ini. Dan yang paling menarik setelah itu adalah halaman-halaman berikutnya, yaitu rincian dari capaian. Ini tingkat. Ini cara bacanya, makanya kami sudah sampaikan ke tim teknis supaya tidak hanya capaian, tapi nilainya berapa gitu. Karena khawatirnya kalau tanpa nilai, cara membacanya kemudian menjadi terbalik. Terutama yang begini, terutama yang tujuannya itu mencapai 0%. Kalau tujuannya mencapai 100% sih, kita membaca angka capaian bisa langsung kita sebut itu sebagai angka kondisi hasil analisisnya. Tapi yang
kalau tujuannya terbalik, maka kondisi atau hasil olahannya itu harus dibalik, 1 minus itu. Ya. Jadi contohnya begini, tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Ya. Kalau capaiannya 40,83 itu karena ini capaiannya 0%, maka kita melihatnya adalah 1 atau 100 ya, 1 atau 100% minus 40,83%. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini capaian itu selalu persen. Kenapa persen? Karena kita sedang menggali efektivitas pencapaian tujuan. Jadi pencapaian tujuan, begitu tujuan tercapai berarti 100%. Ya, 100% tercapai. Kalau untuk mencapai itu, maka kemudian angkanya menjadi persen. Jadi seluruh capaian, kenapa bentuknya persen? Karena memang untuk melihat efektivitas tujuan. Nama lain di dalam program-program dan evaluasi program untuk efektivitas itu adalah outcome. Jadi ada outcome, ada impact, itu untuk mencari efektivitas. Karena itu kemudian nilainya bisa menjadi persen. Nah ini, tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Harus turun sampai ke 0%. Ketika tercapai 40%, berarti jumlah atau persentase atau tingkat kemiskinan desa berbasis penghasilan itu 60%. Ya, jadi ya 59, berapa itu? 100 dikurangi 40,83. Ya, jadi itu nilai aslinya, sehingga capaiannya adalah 40%. Yang nomor 2, persentase warga desa peserta SJSN. SJSN ini apa? Untuk kalau kita sekarang berarti BPJS Kesehatan kalau untuk masyarakat. Tapi kalau untuk yang kaya mungkin dia pakai asuransi kesehatan swasta. Jadi seluruh asuransi bidang kesehatan disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan. Jadi makanya menjadi SJSN bidang kesehatan. Itu 39,82. Kalau ini langsung dibaca begitu. Ya, jadi karena di sini ada angka capaian sasarannya 100%, maka ketika kita melihat ini, maka kemudian terbaca bahwa capaiannya baru 39,82% warga miskin di desa yang sekaligus mendapatkan BPJS Kesehatan. Jadi ini bisa dibaca langsung seperti itu karena sasarannya itu 100%. Jadi ini titik kritis membaca datanya. Jadi dilihat di sini indikatornya. Ini sasarannya 0%, ya. Saya ulangi lagi, kemudian di sini ketika 40 berarti 100 min 40. Jadi capaiannya sekitar 59%. 59% itu angkanya, capaiannya 40,8%. Berarti tingkat kemiskinan di desa 59, sekian persen, sehingga capaiannya 40%. Kalau yang sasarannya 100, maka di sini bisa langsung terbaca bahwa 39,82% warga miskin di desa baru segitu yang mendapatkan asuransi kesehatan. Baru 15% warga desa miskin yang bekerja yang juga ikut BPJS Ketenagakerjaan. Dan kita ingat ketenagakerjaan itu salah satu indikasi untuk memastikan bahwa pekerjaan bagi warga miskin itu pekerjaan yang tidak membahayakan sehingga dia tetap mendapatkan asuransi kesehatan. Ini kita lihat lagi. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%. Nah, ternyata tidak semua warga miskin mendapatkan bantuan sosial. Jadi meskipun bantuan sosialnya itu digerojok begitu, tetapi ternyata capaiannya sejauh ini, artinya ini desa-desa terutama yang mengisi belakangan, ya, yang lazimnya kemungkinannya memang fasilitasnya lebih rendah, itu 48,21%. Individu miskin yang mendapatkan layanan kesehatan sudah bagus, sudah lumayan lah. Kalau usul kami secara statistik, lazimnya yang disebut bagus itu 86% ke atas.
Ya, karena deviasi standar atau simpangan baku untuk statistik itu 16%. 16% di atas, 16% di bawah. Jadi kalau sudah 85% itu kita yakin bahwa sudah bagus sebetulnya. Antara 85 sampai 97,5% itu sebetulnya secara statistik sama. Nanti kalau sudah di atas 97 menjadi 98, 99 begitu ya, itu baru versi yang paling ekstrimnya. Gitu. Jadi kalau ini individu miskin mendapatkan pendidikan SD sudah 96%, bagus lah pasti. Ya, sudah bagus. Kemudian SMP 94% juga bagus. Kalau SMA, warga miskin berpendidikan SMA, ya, itu 79, masih di bawah 85%. Ini ya masih lumayan, karena lazimnya statistik itu melihatnya 2,5% terbawah. Setelah itu menjadi 16%, setelah itu menjadi 50%, lalu 84%, lalu 97,5%. Jadi garis-garisnya yang bisa dirasakan secara statistik seperti itu. Meskipun kalau program bisa membuat ukuran sendiri. Bisa saja program mengatakan 25, kemudian 50, 75, 100 bisa saja. Tapi kalau untuk statistik berdasarkan kajian berulang kali sejak statistik ditemukan abad ke-19 ya, itu seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat individu miskin mendapat pendidikan SD, SMP, SMA ini sudah bagus. Yang SMA yang masih sedang ya, boleh dikatakan begitu. Ada individu miskin yang ikut sampai sarjana 2,4%. Karena padahal sekarang ada bidik misi ya. Bidik misi itu beasiswa sarjana, beasiswa perguruan tinggi untuk warga miskin, tapi baru tercapai 2,5%. Jadi titik kritisnya itu ketika membaca seperti tadi. Jadi apa sasarannya 100% apa 0%? Kalau 0%, maka angka realnya pasti 100 min itu. Kalau 100%, maka capaian SDG desa sekaligus juga angkanya di desa. Jadi ini contohnya begini. Nah, kemudian kita melihat kalau ini kan nasional. Bagaimana kalau sampai ke desa? Apakah benar desa bisa bisa mengetahui sekarang hitungan-hitungan nasional itu, sudut pandang nasional itu kemudian terbaca sampai desa. Ini mengingatkan kami pada waktu kami dulu mahasiswa gitu kan, lagi diajari teori-teori ketergantungan. Dan ketika membicarakan ketergantungan desa terhadap kota, itu dosen kami mengatakan ini teori-teori global. Ini teori-teori yang hanya bisa dibaca pada level nasional, antar bangsa. Jadi ada bangsa yang dieksploitasi oleh bangsa lain. Karena ini teori-teori yang sifatnya global. Tapi kenapa teori modernisasi yang juga bisa diterapkan tentang donor membantu negara berkembang bisa diterapkan kepada desa? Bagaimana donor membantu desa? Itu waktu itu protesnya adalah protes logika. Tapi sekarang kita bisa menyatakan bahwa semua teori di level nasional itu bisa dilihat sampai level terkecil desa. Karena datanya sudah ada by name by address warga, data keluarga, dan kemudian data antar wilayah desa. Ini contohnya bahwa kemiskinan di desa capaiannya 69,74%, berarti realnya di dalamnya, karena ini harus 0%, berarti realnya ya 30,9 untuk seluruh komponen. Ya, nanti kita lihat khusus tentang data warga miskinnya. Untuk desa tanpa kelaparan, nah ini. Jadi semua yang selama ini dibaca level antar bangsa, level regional, sekarang benar-benar sudah dibaca sampai level desa. Ini sebetulnya secara
teoritis bagi para penyuka teori-teori akademis. Ini satu lompatan yang sangat berarti, karena bagaimana kita bisa membicarakan desa sebagaimana layaknya membicarakan negara. Kalau selama ini kita membaca secara agitatif dari banyak pihak, wajah negara, misalnya seperti itu. Wajah negara itu ya bentuk terkecilnya desa, tapi kan nggak ada buktinya, itu kan agitasi saja. Tapi sekarang kita bisa mengatakan benar, sekarang kita bisa melihat wajah negara di level desa. Karena semua hitung-hitungan di level negara, level regional, provinsi, kabupaten, sudah bisa kita lihat sampai level desa. Ini sumbangan-sumbangan intelektual yang sangat berarti. Di sini di satu desa ini kita lihat tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Artinya apa? Kalau di situ capaiannya 5%, berarti kemiskinan di desa ini dengan basis penghasilan dan garis kemiskinan 80% dari garis kemiskinan kabupaten itu masih 95%. Inilah yang akan menjadi akan menjadi diskurs, wacana, diskusi-diskusi yang akan sangat menarik, sangat mungkin juga sekaligus panas nanti di lapangan ketika mengetahui ini. Dan di WA Group semalam tadi pagi sudah mulai ada para tenaga pendamping profesional yang ditanyai oleh kepala desanya, kok segini banyaknya, kenapa dia masuk miskin, kenapa yang ini tidak? Menurut kami dia tidak miskin, apalagi miskin ekstrim. Ya itu, karena sudut pandangnya adalah 80% dari garis kemiskinan kabupaten. Coba pertanyaan pokoknya adalah berapa penghasilannya rata-rata per orang per bulan di keluarga itu. Kemudian dibandingkan dengan 80% dari garis kemiskinan kabupaten. Jadi di sini kita sudah bisa melihat sampai level desa. Saya kira kalau persentase ini kan memang kelihatan berapa jumlah yang ada dan yang tidak. Kemudian individu miskin juga sudah kelihatan yang bisa mendapatkan pendidikan dan yang tidak. Kemudian pengguna listrik, apapun listriknya. Kita lihat yang agak analisis yang agak rumit, misalnya, nah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran. Ini kalau datanya tidak terisi detail, tulisannya NA ya. NA itu not available atau datanya tidak ada. Ya, datanya tidak ada. Prevalensi HIV, TBC macam-macam ternyata tercapai 99%. Jadi ada 1% yang punya penyakit antara TBC, HIV, tekanan darah tinggi, obesitas, dan narkoba di desa itu. Nanti ada daftarnya tersendiri. Ya. Kemudian yang juga menjadi indikator yang sifatnya analisis lebih mendalam, yang ini hanya mungkin terjadi kalau ada data by name by address satu persatu, kalau datanya sensus. Ya. Jadi kita ketahui di sini APK dan APM, ya, APK dan APM, angka partisipasi kasar, artinya warga di situ yang sekolah gitu, angka partisipasi murni pada umur sekolah yang sekolah, ya, pada umur SD yang sekolah. Ini selama ini tidak pernah ada data seperti ini di level desa, ya, tidak pernah ada karena memang cara menghitungnya berbasis survei atau berbasis data di level kabupaten. Tapi sekarang hal-hal yang sifatnya kabupaten, hal-hal ciri-ciri kabupaten, indikator-indikator kabupaten sudah turun sampai ke desa. Kemudian rata-rata lama sekolah penduduk di atas 20 tahun yang mencapai 12 tahun. Artinya ini adalah
berapa warga ya yang sudah mencapai semua persyaratan pendidikan dasar. Ya. Di sini belum ada perpustakaan desa. Kemudian, nah ini Perdes tentang responsif gender, kalau sudah ada, ini cara yang paling mudah ini kalau Perdes. Tahun depan bulan Januari itu rencananya Kementerian Desa, ini kalau disetujui sampai ke level Gus Halim, ini template atau draft atau contoh Perdes atau SKKDes yang responsif gender, tentang gender responsif, tentang jaminan perempuan mendapatkan pelayanan, jaminan perempuan mendapatkan informasi dan pendidikan. Ini contoh-contohnya akan disampaikan oleh Kementerian Desa. Karena ini cara yang dari sisi teknis paling mudah, meskipun dari sisi kebijakan punya konsekuensi supaya dijalankan di level desa. Kemudian di sini APK untuk perempuan, ya, APK untuk perempuan untuk SMA ini di desa ini masih sangat kecil. Perempuan menjadi anggota BPD masih belum ada. Perempuan ikut Musdes. Nah ini sudah 30%, capaiannya 100, berarti pasti sudah di atas 30%. Jadi karena targetnya 30%, maka 100-nya itu ya di atas 30%. 30% ke atas, seperti itu. Cara membacanya menjadi seperti itu. Mengapa cara membaca seperti ini jadi penting? Karena beberapa hari yang lalu ada tenaga pendamping profesional yang mengirimkan WA bahwa bagaimana cara melihatnya, karena ada legislator datang, kemudian ada eksekutif juga datang, kepala desa, semuanya sedang musyawarah desa, dan kemudian semua melihat dimulai dari hasil-hasil SDGs desa. Nah, bagaimana cara melihatnya? Jangan sampai terbalik, jangan sampai salah. Misalnya di sini, kalau sudah dipatok 30% minimal perempuan hadir di Musdes, tercapai 100 berarti pasti yang hadir di Musdes 30% atau lebih isinya adalah perempuan. Jadi angka 100% itu jangan lupa merujuk kepada sasarannya. Kalau ini saya kira juga gampang ini, mudah ini. Kalau tidak ada sungai dan danau ya memang tidak ada datanya, yaitu masuk akal di situ. Beberapa yang analisis lanjutan itu seperti ekonomi, ya, ekonomi. Nanti kita lihat ini PDB desa. Ini PDB desa itu adalah total penghasilan warga desa, total penghasilan usaha di desa, dan total penghasilan dari pemerintah desa. Kalau pemerintah desa gampang, berapa total anggaran pendapatan di APBDes? Itu adalah penghasilan pemerintah desa. Warga, dari hasil penghasilan warga di total dalam satu desa itu berapa? Ya, setahun ini ya, setahun. Berapa? 30 juta ini per orang per tahun, ya, rata-rata itu. Kemudian di situ juga kelihatan apa saja usaha yang kemudian di situ bagaimana kita mencari tahu ada usaha, ya. Karena di pertanyaan SDG desa itu ada pertanyaan menanam padi misalnya seperti itu, berapa ton yang dijual, berapa rupiah, ya. Nah di situ ketahuan berapa rupiah swasta atau usaha, ya. Jadi berapa rupiah usaha di desa. Dalam beberapa kasus di SDG desa itu antara usaha dengan penghasilan itu sama. Tapi ada beberapa kasus yang usahanya tinggi, ya penghasilannya pasti tinggi, lebih tinggi lagi. Ada juga yang tidak punya usaha tapi masih punya penghasilan karena ada kiriman-kiriman seperti itu. Kemudian pengangguran terbuka 0% tercapai 32. Nah, kita masih ingat sasarannya 0%, tercapai 32, berarti yang menganggur di desa ini 68% dari angkatan kerja, ya, angkatan kerja.
Angkatan kerja di desa terlatih atau tidak? Ternyata kalau di sini yang dilatih baru 7,5% dari angkatan kerja. Ya. Jadi belum bekerja, akan bekerja, sudah tidak sekolah, sudah bukan ibu rumah tangga. Kemudian apakah mendapatkan pelatihan? Ada pertanyaan itu di SDGs. Ternyata yang menjawab ya itu 7,5%. Jadi ini daftar-daftar yang tidak pernah ini jalan kondisi baik ini kalau tidak diisi ya tidak akan ada datanya. Makanya ini penting untuk kita bisa melihat di dalamnya. Indeks Gini itu indikator yang rumit artinya karena dia membutuhkan pertama data orang, kedua data penghasilan, yang ketiga harus diolah menjadi rangkaian kalau sekarang ada istilah desil, jadi per 10% bawah sampai ke desil 9, ya, sampai 90% ke atas. Nah, indeks Gini itu di masa lalu itu hanya ada di awal ya. Di awal itu indeks Gini selalu indeks Gini nasional. Kemudian BPS memberikan indeks Gini level indeks Gini pada level provinsi. Ya, indeks Gini pada level provinsi. Kemudian setelah itu BPS juga membuat indeks Gini, menyusun indeks Gini sampai pada level kabupaten dan kota. Ya. Nah, pada level kabupaten dan kota ini berapa? Karena BPS jadi menggunakan survei. Berapa surveinya? Ya. Berapa surveinya? Ternyata ada beberapa pejabat BPS yang menunjukkan berapa sebetulnya isi ya, berapa sebetulnya isi dari survei itu, berapa respondennya ya, berapa respondennya. Ini untuk bagi kita untuk punya bayangan bagaimana SDG desa itu satu lompatan, karena tidak hanya pada level isinya, tapi kemudian level datanya. Ini jadi contohnya ketika ditanya soal kemiskinan ekstrim, ya ini penjelasan BPS di Karawang. Ya. BPS mengatakan di sini, Kepala Pusat BPS mengatakan di Karawang dihitung dari 1040 sampel rumah tangga. Ya. 1040 sampel rumah tangga. Sekabupaten. Jumlah keluarga di Kabupaten Karawang itu pasti untuk desa ya, pasti lebih dari 250 ribu keluarga, dan kepala rumah tangganya pasti lebih banyak dari itu, karena beberapa keluarga kalau dari SDGs desa itu ternyata terbagi menjadi beberapa rumah tangga. Jadi antara 1040, apakah di desa kita jumlah keluarga sampai 1040? Kalau sampai 1040 ini sampel satu kabupaten besar sama dengan jumlah sensus keluarga di desa kita. Jadi untuk memberikan bayangan ketika mengatakan ada miskin ekstrim di kabupaten ini jumlahnya sekian, itu diambil dari sampel seperti itu. Ada ini mumpung sekalian melihat berita ini sekaligus untuk memberitahu bagaimana angka garis kemiskinan ekstrim ya, itu di sini disebut 1,9 US dollar PPP ya, jangan lupa itu. Ini karena wartawan mungkin lupa ada istilah PPP, Parity Purchasing Power-nya itu. Dan di Indonesia kan kalau di Karawang misalnya di sini disebut Rp11.000 per orang per hari. Jadi angka sekitar 12.000 karena itu angka nasional. Di tiap kabupaten
ketika SDG desa menyusun kemiskinan ekstrim, itu sudah disesuaikan untuk masing-masing garis kemiskinan kabupaten. Itu memang angkanya seperti itu. Jadi di sekitar 12.000. Dengan sampel tadi sekitar 1.000. Jadi ketika kemudian sampel itu di dalam SDGs desa, itu sampel untuk kemiskinan, sampel untuk indeks Gini itu memang satu kali survei, yaitu Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, pada bulan Maret dan setiap bulan Maret dan setiap bulan September kalau sekarang. Makanya tidak pernah ada indeks Gini sampai di bawah kabupaten. Karena secara sampling tidak memenuhi syarat. Makanya dulu bahkan tidak sampai 1.000. Sehingga dulu tidak ada indeks Gini level kabupaten. Karena samplingnya terlalu sedikit sehingga hanya bisa sampai level provinsi. Sekarang sudah mulai level kabupaten dan SDG desa memastikan bisa ada angka indeks Gini sampai level desa. Jadi ini satu hal yang yang menarik. Artinya apa sih kalau dapat angka, karena indeks Gini-nya ini 0,2 tercapai 20% kan berarti ini masih tinggi ya. Masih tinggi. Ini harus dilihat dari hasilnya. Nanti makanya kami sedang minta tim teknis selain capaian itu juga ada kolom berapa sih nilainya gitu sehingga bisa langsung dibaca tanpa ada salah paham di desa-desa itu. Indeks Gini 0,2 itu adalah kondisi merata di mana 20% satu orang di desa itu yang paling kaya itu 1% yang paling kaya di desa itu menguasai paling banyak 20% dari aset desa, Jadi ini tergolong bagus kalau untuk indeks Gini, makanya dipakai angka patokan 0,2. Kalau nasional itu targetnya adalah menurunkan indeks Gini. Tapi berapa? Nah, supaya pasti maka kemudian di SDG desa patokannya 0,2. Ini sangat bagus. Jadi begitu. Kemudian seperti biasa ada Perdes, SKKdes, advokasi pekerja migran. Semua yang dibutuhkan ya, semua yang dibutuhkan itu yang nanti akan diberikan contoh. Jadi sudah diketahui itu sampai ke provinsi, ke kecamatan, ini kecamatan Aifat, Kabupaten Maibrat di Papua Barat. Tadi malam ketika data ini sampai ke para pimpinan di Kementerian Desa, itu para pimpinan memberikan sambutan WA, terima kasih ini kepada para relawan desa, Pokja, dan tenaga pendamping profesional di desa Aifat ini, desa kecamatan Aifat, desa Fait Mayaf. Ini bahkan ada pimpinan yang dari PDT daerah tertinggal yang menyampaikan, wah saya pernah ke sana dan itu sangat sulit itu. Jadi apresiasi untuk desa warganya yang mengisi data, apresiasi kepada perangkat pemerintah desa, juga kepada para pendamping yang tahu bahwa medannya juga termasuk sulit untuk sampai ke sana, tapi akhirnya datanya muncul dan kemudian bisa terbaca sampai desa-desa di Papua yang memang sangat rumit, sangat sulit untuk sampai ke sana. Nah, ini bisa terbaca sampai kecamatan, provinsi, kabupaten, dan kemudian minggu depan itu semua pihak, publik, masyarakat itu sudah bisa membacanya di SID, Sistem Informasi Desa. Jadi minggu depan yang seperti ini sudah mulai bisa dibaca oleh publik, khusus untuk melihat SDGs-nya juga nanti akan mulai terbaca, bisa dilihat untuk masing-masing
Jadi apa namanya, untuk masing-masing provinsi, Pemda provinsi, Dinas PMD provinsi bisa melihat isinya, ya. Dinas PMD kabupaten atau bupati juga bisa langsung melihat isinya secara umum. Demikian juga masyarakat, ya. Demikian juga masyarakat. Dan minggu depan kita apa namanya itu yakin bahwa datanya sudah bisa diakses gitu, dan migrasi yang penting ini, migrasi sudah muncul. Jadi sampai ini provinsi terbaca, kabupaten terbaca, kecamatan terbaca, desa juga akan terbaca. Ini belum termigrasi, mohon maaf. Kita coba lihat desa yang sudah datanya dimigrasi, akan muncul datanya, sehingga publik desa kita mulai masuk kepada proses ketika melakukan musyawarah desa itu sudah menggunakan basis data, tidak lagi menggunakan ini kalau desa ada dia akan muncul tadi di Fightmayaf 40 ya capaian SDGs-nya. Kalau ini karena Bali jadi sudah sampai 60% dari 100%. Jadi warga desa, publik bisa langsung melihat karena ini rekap bisa dibaca oleh publik dan kemudian bisa menggunakan basis ini untuk apa namanya itu diskusi, ya, diskusi. Kalau kita melihat seperti ini, maka kemudian apa saja yang terutama perlu dikembangkan. Jadi di sini sudah pasti ini aspek lingkungan, ya, lingkungan yang perlu. Kemudian kerjasama desa dengan pihak lain bisa saja diwakilkan oleh BUMDesa, menjadi BUMDesa bersama. Nah, jadi langsung terbaca apa yang perlu. Dan kalau mau mengembangkan hal-hal yang sudah bagus, maka dikembangkan yang 100%-nya. Jadi kalau melihat ini berarti lingkungannya pasti bagus ini. Kalau nomor SDGs desa nomor 12 nilainya maksimal, berarti lingkungannya bagus. Cara yang paling tadi kami sampaikan yang paling mudah untuk melihatnya itu ya coba dilihat 100 pasti bagus. 87 bagus atau tidak? Karena dia sudah di atas 85%, kita yakin secara statistik pasti dia juga bagus. Jadi minggu depan selambatnya nanti akan bisa. Kalau nggak hari ini atau besok, ya minggu depan. Ini SID sudah dibuka untuk publik. Desa sudah bisa melihat kondisi desanya. Kalau mau melihat kondisi kecamatannya, berarti ini tinggal diklik semua, maka tampil SDG desa level kecamatan. Kalau kabupaten tinggal diklik semua, dan kemudian menjadi SDG desa level kabupaten. Maaf, nah, ini yang kayak gini memang masih karena ini desanya terbaca. Jadi ini harus diklik semua sehingga kemudian bisa muncul supaya mudah kita ulang lagi saja. Nah, hal-hal seperti ini yang akan diperbaiki oleh masing-masing tim teknis kami sehingga nanti akan muncul SID secara keseluruhan ya. Jadi tadi apa? Bali. Kalau Aceh berapa? 51 ya. Apakah Jawa memang lebih tinggi? Ya, masih lebih tinggi Bali ya. Kemudian salah satu yang menarik yang muncul di forum beberapa seminggu terakhir ini adalah data-data Nusa Tenggara Timur yang semua kementerian dan lembaga menyampaikan Nusa Tenggara Timur ini termasuk yang aktif dalam hal pendataan apapun jenis datanya. Jadi makanya di sini kita bisa langsung melihat ini hasil dari NTT. Jadi desa bisa melihat dan kemudian mendownload ya, mendownload sampai versi detailnya tadi. Publik bisa melihat secara umum seperti ini. Jadi akan harapannya setelah ini nanti akan keluar rekomendasi
yang bagi desa juga bisa langsung di-download dalam bentuk Excel gitu, sehingga akan memudahkan desa. Dan nanti untuk versi publiknya tentu saja seperti biasa, publik mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki, dan kemudian setelah itu langsung digunakan, ya, sudah bisa langsung digunakan untuk basis musyawarah desa. Ya. Jadi kita debatnya sudah debat data. Ini satu tadi yang kami sampaikan, banyak hal baru yang seandainya tadi pendamping saja sudah diminta penjelasan kenapa miskin ekstrim di saya seperti ini, kenapa yang punya sumur masih masuk golongan perlu dibantu, ya. Karena kita harus tahu dalam beberapa sarapan SDGs itu terutama soal indikator itu sudah disampaikan, saat ini yang diminta itu bentuknya seperti ledeng, langsung masuk ke kamar mandi. Jadi sumur itu masih perlu dipastikan jangan sampai harus ditimba terus, kemudian ada kesulitan, tapi yang penting ada pipa masuk ke kamar mandi. Saat ini cara ngukurnya gitu, karena untuk memudahkan warga. Jadi penjelasan-penjelasan itu saya kira akan banyak muncul ini, terutama karena memang banyak hal baru, termasuk banyak hitungan-hitungan yang di awal tahun itu orang karena sopan kepada Gus Halim mengatakan ini ambisius, ya. Padahal kalau nggak sopan akan mengatakan mana mungkin gitu. Jadi di awal tahun ketika kami yang diminta mewakili presentasi muncul bahkan sampai aparat provinsi dan akademisi sampai tertawa di dalam forum karena menganggap tidak mungkin. Dan saat ini setelah muncul angka itu, kami yakin pertanyaan yang muncul pertama itu masa sih gitu. Masa sih bisa, tadi contohnya indeks ini itu bisa muncul pertanyaan kok bisa terhitung sampai ke desa. Karena selama ini itu tidak mungkin. Makanya tadi kami sampaikan tidak mungkin itu selama ini, ya, itu persoalannya hanya karena tidak ada data. Karena tidak ada data, kemudian jadi tidak mungkin dihitung sampai ke desa. Makanya revolusi data yang dilakukan di desa adalah ketika datanya lengkap seperti ini. Jadi tadi kami tunjukkan di dalam salah satu berita, surveinya itu sebetulnya datanya berapa. Karena datanya seperti itu untuk level kabupaten besar. Jadi bisa dibayangkan memang tidak mungkin ada di masa lalu. Di masa lalu itu artinya sampai tahun kemarin gitu. Itu ada data-data detail itu sampai bisa dihitung level desa. Hanya mungkin terjadi kalau ada by name by address warga, sensus keluarga, sensus RT di desa. Nah justru itu yang dilakukan oleh SDGs desa. Sehingga kemudian bisa muncul berbagai hasil yang selama ini sungguh tidak terbayangkan ada di desa. Sebentar lagi ketika PDB desa sudah mulai muncul, kemudian di level nasional kita mulai akan bisa mengetahui PDB nasional itu disumbang berapa oleh desa. Ini beberapa hari lagi kita akan mengetahui itu, karena sudah akan muncul di SDGs desa. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Untuk kondisi hari ini mungkin tidak hasil SDGs, mungkin kita akan beberapa kali diskusi karena sambil melihat apa pertanyaan dari lapangan yang kemudian muncul dengan adanya data-data ini. Karena tadi kami sampaikan revolusi data mulai desa, maka sebentar lagi yang akan muncul ada ribuan pertanyaan. Bahkan mungkin yang mempertanyakan dulu. Ya. Jadi jawabannya satu, terutama sudah ada datanya di desa sehingga bisa diukur. Gitu. Yang di masa lalu, di tahun lalu, di beberapa bulan yang lalu itu tidak ada. Ya. Sekarang sudah ada. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Sampai tidak tahu harus mencatat apa. Karena demikian runtutnya ini
enaknya kalau ketemu apa beliau-beliau yang memang punya hobi mengajar gitu kan. Punya hobi. Jadi mengajar itu bukan profesi tapi hobi. Jadi kalau hobi mengajar itu ceritanya runtut gitu. Ceritanya runtut kemudian mengkait-kaitkannya enak. Ada beberapa hal yang mungkin saya catat dalam penjelasan sudah download skor SDGs desa atau belum. Ini sebenarnya lebih pada pertanyaan kamu ada di mana hari ini kan gitu. Jadi kalau ada yang kemudian tanya migrasi datanya kapan, ini nggak bisa gini, ini nggak bisa gini, ya udahlah itu apa minggir aja di pojokan jadi tukang teriak, jadi penonton, nggak perlu jadi pemain kan gitu. Jadi ini bagian yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan ini bagian yang luar biasa? Karena dengan telak Gus Ivan menunjukkan data dari desa tertinggal. Jadi desa Fatmayaf, Kecamatan Aifat, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat, bahkan sampai saya catat takut salah tadi. Itu masuk di wilayah yang kemudian kerjanya adalah daerah-daerah pinggiran gitu. Ketika kemudian ada pejabat atau teman di lingkungan Kementerian Desa yang mengatakan tahu kondisinya seperti apa dan seterusnya, dan mengatakan luar biasa ada datanya, pertanyaannya, ente yang di kota yang bisa main HP tiap hari gitu kan, kemudian akses internet begitu gampang, masuk ke rumah-rumah warga bisa pakai motor, kok kalah sama yang seperti kok kalah dengan desa Fatmayaf ini kan berarti memang nggak punya fighting spirit gitu, nggak punya semangat untuk memberikan data. Ini jadi pertanyaan. Jadi kalau nanti ada yang tanya-tanya lagi di grup WA tentang susah ini, ada yang lebih susah daripada kamu yang kemudian dia sudah bisa memberikan data. Jadi kalau kamu nggak sanggup ya udah minggir aja, banyak yang pengen daftar juga jadi pendamping kan gitu. Ini salah satu yang mungkin omongan kasar saya ke teman-teman yang terlalu banyak mengeluh gitu. Kalau mau banyak mengeluh ya cari tempat aja di gua yang orang tidak dengar jadi nggak berisik gitu. Nah, yang menjadi catatan penting saya adalah bagaimana kemudian ke depan ini 2022 menurut saya seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan, ini akan menjadi babak baru dari bagaimana mensejahterakan desa, bagaimana terlibat dalam desa membangun dan membangun desa itu berbasis data, dan data itu adalah data SDGs desa. Ini menurut saya sesuatu yang ayo kita pahami bersama, teman-teman kerabat desa, ayo pahami bersama. Dan yang menjadi penting karena sebagai pendamping itu tempat bertanya, gitu kan. Jadi tolong dipahami, pendamping itu tempat bertanya. Jadi karena Anda akan menjadi tempat bertanya, maka Anda harus jadi orang yang mau belajar, mau meluangkan waktu untuk terus memperkaya pemahaman. Karena apa? Karena data itu hanya bisa bicara kepada mereka yang mampu membaca. Jadi datanya ada, tapi kalau Anda nggak memahami cara membacanya, ya data itu nggak akan bicara apa-apa. Tidak paham ternyata ada 0,2 Gini rasio, tidak paham bahwa kalau angka 100 itu maknanya apa dan seterusnya. Ya itu hanya kumpulan angka-angka, tidak bicara apapun. Nah, ini oleh karenanya bagaimana membaca data ini menjadi penting. Nah, ini mungkin sesi-sesi berikutnya akan lebih pada bagaimana sih membaca data. Oh, SDGs desa 1 kalau angkanya segini itu maknanya seperti ini. Kemudian kalau mau ditrace lagi seperti apa, berarti harus masuk di wilayah mana dan seterusnya. Ini kemudian beberapa pertanyaan sempat juga tentang apakah kemudian tahun depan ada dianggarkan lagi untuk pendataan dan seterusnya. Data itu harus jadi data hidup. Data itu bukan data mati. Jadi memang harus selalu diupdate.
jumlah orangnya yang masih hidup akan berkurang atau bertambah karena ada kematian, ada kelahiran. Jumlah orang yang miskin akan bertambah atau berkurang, itu harus selalu ada updating. Oleh karenanya memberikan pembaruan data itu harus dilakukan. Ini pondasinya sudah sangat berat dan sudah dilakukan. Hanya kemudian perlu menata. Rumahnya sudah ada, perlu dirapikan, perlu dicari. Oh, ini ada yang kurang pas di sini, ayo dirapikan dan seterusnya. Jadi sekali lagi mungkin kesadaran data sudah mulai terbangun, apalagi Gus Ivan tadi sudah menyampaikan beberapa lembaga kementerian juga sudah mulai mengakui tentang keberadaan SDGs desa. Ini yang menurut saya menjadi bagian yang sangat penting. Jadi malulah teman-teman pendamping profesional ketika Anda disuguhkan data dan Anda tidak bisa membaca datanya. Ibarat kata Anda ini buta huruf gitu loh. Mau pegang buku yang tebal-tebal, kalau buta huruf juga nggak ada fungsinya, nggak ada bedanya ketika monyet dikasih bunga mawar untuk mengatakan cinta, ya nggak paham kalau bunga mawar itu tanpa bicara dikasih juga sudah berarti mengatakan cinta kepada seseorang, kan gitu. Nah, mawarnya merah, kuning, putih atau ungu, karena Anda tidak paham kalau merah artinya apa, putih artinya apa, ya tahu-tahu yang penting ngasih bunga mawar. Lah sampai mengatakan cinta pakai bunga mawar yang warna ungu, ya artinya sampai sedang mengatakan bahwa selamat berkabung gitu kan, ikut berduka cita dan seterusnya. Ya fatal gitu. Kalau zaman dulu saya itu kirim surat, kalau Anda nggak paham cara menempatkan perangko, ya Anda akan jadi orang yang paling konyol gitu. Terima surat dengan, ya Gus ya, jadi terima surat dengan perangko yang terbalik, kok Anda masih membalas surat itu kan langkah yang paling goblok gitu loh. Kalau sudah perangkonya dibalik itu berarti dia udah nggak nunggu jawaban kamu. Itu surat terakhir yang kamu akan terima gitu loh. Jadi kalau perangkonya miring ya buru-buru dijawab. Kalau perangkonya standar ya berarti sesempatnya kamu jawab. Ini artinya apa? Membaca data. Kalau bahasanya Gus Ivan karena dari kota santri di Kudus ini kan kalimat pertama itu kan ikro, bacalah. Nah kalau Anda nggak bisa baca data, mau diikro apanya, orang baca aja nggak bisa gitu kan. Jadi ini catatan luar biasa, teman-teman. Ayo, terutama teman-teman pendamping profesional, teman-teman kepala desa, perangkat desa, teman-teman BPD, karena kita memulainya dari desa dan juga teman-teman di supradesa yang terkait dengan desa. Mari kita memulai untuk kemudian membaca data SDGs desa sebagai bagian yang untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan. Mari belajar membaca data SDGs desa. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, saya garis bawahi, karena menurut saya luar biasa ini terobosan luar biasa akhir tahun. Mungkin ini hadiah dari hadiah untuk Gus Salim. Badan usaha milik desa sudah dinyatakan dengan jelas sebagai bagian yang kemudian sertifikat badan hukumnya keluar, itu sebagai badan usaha. Kemudian SDGs desa, apalagi saya tadi mendengar teman-teman dari Wapres juga sudah mulai mempertanyakan tentang meminta untuk bisa segera mendapatkan data-data SDGs desa. Artinya 2021 ini pijakan awal, kekuatan awal, 2 masterpiece Kementerian Desa, 2 masterpiece-nya Gus Salim ini mendapatkan pengakuan dan mendapatkan tempat di teman-teman pengambil kebijakan. Saya pikir itu tambahan dari saya, dan terima kasih Gus Ivan untuk pencerahannya. Kita akan terus menyuarakan, menggelorakan SDGs desa. Jadi bunyi-bunyinya harus terus nyaring, harus terus enak didengarkan, karena setelah mendengarkan maka kemudian kita akan segera membumikan
pemahaman SDGs desa di desa-desa seluruh Indonesia. Pada akhirnya cita-cita Bung Hatta tentang nyala lilin-lilin di seluruh desa Indonesia akan membuat Indonesia lebih benderang daripada hanya menyalakan satu obor di Jakarta atau hanya satu obor Monas saja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.